Halo sahabat-sahabat Biners sekalian, senang kembali bertemu dengan rekan-rekan di malam hari ini. Saya bersemangat ya teman-temannya, hari ini saya antusias ya, karena saya baru saja mengeksplor aplikasi kita ya, langsung ya saya login lah sekali-sekali ada waktu masuk di GitHub kita, lalu memperbandingkan eh, yang telah dibuat oleh Bank Kosasi ya. Memang kode-kode yang sudah terlihat teman-teman itulah yang akan menjadi kenyataan. Tinggal kita menunggu kemenangan saja. Karena saya pribadi ketika saya melihat ya, wow ini itu dari GitHub. Jadi dari GitHub semua dijelaskan semua kode-kode ya, termasuk kode untuk ERC20 ya. Jadi nantinya teman-teman kalau ERC20 itu adalah kita bisa memindahkan ke dompet non kustodial atau ke dompet bursa dengan menggunakan ERC20 ya. ERC20 bagi mereka yang ingin mendapatkan Picoin dengan melalui bursa, maka bisa mendapatkan dari ERC20 ya. Nah, itu bagi investor-investor ya. Lalu kemudian untuk biaya transaksinya itu teman-teman saya melihat ya, bukan 0,01 pi ya, ingat ya, 0,01 dolar. Jadi dia bukan dalam hitungan pi, tetapi 0,01 dolar. Ya, ingat itu teman-teman. Kalau kita kali ya, ini saya sedikit membahas tentang GCV. GCV sudah pasti menang ya. Semua sudah dikeluarkan kode-kodenya semua, termasuk jadi saya sudah komplit ya persiapannya. Jadi kalau 0,01 dolar gini, 0,01 kali 16.300 berarti 163 rupiah. Biaya transaksi itu 163 rupiah ya. Saya nggak tahu bagaimana untuk skala besarnya ya. Apakah semua transaksinya disamaratakan ya? Saya belum melihat itu teman-teman. Tapi di sana dituliskan biaya transaksinya 0,01 dolar, bukan 0,01 pi ya. Jangan salah paham ya. Kemudian untuk nilainya sangat jelas ya, nilai stable coin ya. Stablecoin ya, karena itu semua dari GitHub, dari aplikasi. Jadi semua yang rekan-rekan lihat ya, kode-kode ini semua dari GitHub ya. Teman-teman tahu GitHub kan? Jadi kita masuk dari blockchain kita di beranda di PyBrowser ya. Masuk di PyBrowser blockchain, lalu kemudian kita scroll ke atas, lalu di bagian bawah itu ada GitHub. Di situ penjelasannya ya. Nah, ini ada smart contract blockchain integration ERC20 token sol ya. Nah, jelas ya, ERC20. Kemudian Bitcoin value nilainya itu 314.159 ya. Jadi sudah pasti. Jadi bagi mereka yang ini dipersiapkan ya teman-teman, kode-kode ini akan disambungkan ketika open mainnet. Seperti yang disampaikan oleh Bang Nicholas bahwa ketika open mainnet akan terhubung ke banyak bursa ya. Jadi yang suka ngomong ngawur itu nggak usah bahas, malu-maluin kamu ya. Lu nggak tahu. Siapapun itu yang bilang 0,2 dolar. Ais. Musib. Lu nggak tahu gimana, lu bukan pioner ya. Jadi saya perlu juga menelusuri teman-teman ya. Di waktu-waktu luang saya menelusuri ini sudah fix value ya Bitcoin dalam US dollar 314.159 US dollar. Ini tinggal menunggu pengumuman kemenangan saja dari Bang Nicholas ya. Exchange CCXT Binance ya, ada Binance. Kemudian transaksi BUSDT perhitungan ke USDT ya.
Nah, kalau ini ya teman-teman, ini untuk tadi saya bilang biaya transaksi ya. Dia 0, Bitcoin transaction fee sama dengan 0,01 crash biaya transfer dalam US dollar ya. Jadi bukan 0,01 pi ya US dollar. Nah, ini kodenya ini di bagian atas itu semua menggunakan lambang kucing ya, ini meong. Kemudian nah itu pun yang ada di jadi masternya itu Nicholas ya, di dalam master di GitHub ya. Jadi di tampilan depan itu Bang Nicholas, kemudian mereka yang jadi kontributor itu terhubung satu master ya. Jadi jelas ya teman-teman ya, ini kemenangan kita ya. Ini kemarin ya saya sudah membahas juga. Jadi semua yang dibongkar oleh Bang Dimas ini dari aplikasi. Saya sudah lihat juga. Jadi hanya sekjen aja kurang mengeksplor hari-hari ini ya. Jadi saya harus rajin eksplor. Nah, ini pembaruan-pembaruan yang dilakukan oleh Kosasi. Jadi Kosasi itu real kontributor ya. Sama ada banyak kontributornya, ada beberapa tahun yang lalu itu ada beberapa kontributor yang saya lihat jadi dengan posisi yang sama ya. Tercatat pahlawan JCV kita, hal ini terus terlintas di pikiran saya tentang menemukan fasilitas penyimpanan aset seperti ini. Namun Anda telah memberikan layanan yang luar biasa kepada kami untuk persiapkan kami lebih awal. Apakah Anda ada insentif seperti hadiah staking perbankan Pinexus? Nah, semua akan terhubung ya. Pinexus terkonfirmasi semua karena kita ada terhubung dengan jaringan Stellar. Apa itu? Itu yang ditekankan oleh Bang Nicholas. Transaksi lintas batas ya. Itu yang paling ditakuti oleh para penyidik di luar sana, kemudian yang tidak dimiliki oleh BTC ya. Jadi sekali lagi teman-teman, yang membahas supaya yang tidak mengerti berhenti, malu-maluin ya. Lu asal bicara saja ya, asal bunyi saja kamu ya. Aduh, kita ini sudah mengikuti dari 3 tahun yang lalu, jadi otomatis perkembangannya itu teman-teman saya tahu. Memang untuk kode-kode saya belum terlalu aktif belakang ini, tapi saya sudah berhasil masuk dan lihat di bagian itu karena saya mengeksplor aja ya. Dan itu real. Jadi tinggal pengumuman aja ya, tinggal tunggu pengumuman open mainnet, nilai udah ready. Nilai GCV sudah ready. Siapapun yang ngomong tanpa lihat data, ini data loh ya. Benar data. Itu ngawur. Jadi kita tidak beracu kepada nilai pasar yang sering saya bilang. Karena kalau Nicholas mengacu kepada nilai pasar, maka 2 tahun yang lalu harusnya sudah open mainnet dengan harga tinggi saat itu. Apalagi dengan 0,2 dolar. Aduh, diam lu, malu-maluin kau ya. Siapa sih yang suka ngomong 0,2 dolar itu? Aduh, kasihan sekali. Ini yang dibilang lebih baik nggak usah lu bahas Pinnet kalau lu nggak tahu ya. Saya yang paling tahu, saya paling ngerti ya. Siapapun termasuk BTC, tidak ada apa-apanya BTC, saya bilang ya. Kita siap menang para pinner, semangat ya. Saya sudah melihat sendiri langsung ya. Oke, sukses untuk para pinner.